Selamat pagi, shalom saudaraku. Bagaimana kabarnya? Dahsyat dan ajaib, amin. Satu anugerah dari Tuhan ya, kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati setiap kasih dan kuasa-Nya. Mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati, biarlah pujian yang kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya dalam pujian ada kuasa yang membangkitkan dan melegakan hati kita, amin. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa, hari yang baru yang telah Engkau berikan untuk kami. Kami boleh menikmati hari ini dengan keluarga kami, dengan orang-orang terkasih. Saat ini kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami, biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
memberkati kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Karalamaya sikaralayana sikaralamaya yaralayana yaralamaya sikaralayana oh Yesus, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan melingkupi kami, sungguh kuasa-Mu nyata, sungguh kuasa-Mu hebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kami. Kuatkan kami Tuhan saat lutut kami goyah Tuhan. Kuatkan iman kami saat iman kami lemah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu setia Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu selalu nyata Tuhan buat hidup kami. Selalu memberkati, selalu menegakkan iman kami, selalu memberkati kekuatan yang baru Tuhan, sukacita yang besar Tuhan telah Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, senantiasa kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segalanya yang Tuhan beri. Ini saatnya Tuhan kami membalas setiap kasih-Mu atas hidup kami dengan puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat ini Kau sedang menjamah kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih, kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Karena saat ini Tuhan kami akan bersukacita untuk Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan Tuhan kita akan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Tuhan. Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi kami senantiasa Tuhan. Amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang hebat, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Haleluya, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap sukacita Tuhan dalam hidup kami. Karena saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah hikmat marifat Tuhan turun padanya Tuhan. Dan juga kami jemaat-Mu semuanya Bapa. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersama-sama kembali. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Pagi hari ini tema khotbah saya adalah membuka hati. Tentang bagaimana caranya kita membuka hati kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Tuhan Allah yang kita sembah bersama-sama. Amin saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari arahkan hatimu. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Pagi hari ini Bapa, ajar kami untuk membuka hati kami Tuhan. Supaya kami boleh semakin dekat kepadamu. Itulah kerinduan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yeskiel 36, saudara. Yeskiel 36 ayat 26. Saudara, Yeskiel 36 ini mempunyai latar belakang dari bagian firman Tuhan yang mengisahkan tentang bangsa Israel pada waktu itu yang secara sadar, ya, mereka sadar bangsa Israel ini terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Hati mereka selalu merencanakan dan melakukan kejahatan demi kejahatan. Dengan mengikuti pola penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan mereka tidak mau membuka hati bagi Adonai, Elohim. Bagi Allah mereka, saudara. Bangsa Israel melakukan perselingkuhan rohani pada waktu itu. Namun Allah tetap Elohim, Adonai tetap mengasihi mereka dan berjanji untuk memulihkan hidup mereka. Seperti yang dikatakan dalam Yeskiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Saudara buka Yeskiel 36 ayat 26. Demikianlah janji Tuhan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Saudara sudah ketemu Yeskiel 36 ayat 26? Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Sekali lagi, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang hati. Ya.
Saya lebih cenderung mengarahkan untuk membuka hati kita. Amin saudara. Seperti yang dilakukan orang Israel pada waktu itu, mereka senantiasa memberontak tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Ya, saudara, yang jadi pertanyaan, akankah kita seperti orang Israel yang terus memberontak? Ya, kita terus memberontak dan tidak mau membuka hati kita untuk semakin dekat kepada Allah kita. Itu pertanyaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Ini firman Tuhan bagi jemaat Laodikia, Wahyu 3 itu. Wahyu 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, dikatakan apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi aku di sini akunya besar, berarti adalah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau kita lihat sebelumnya di Wahyu 3 ayat 19 dikatakan firman Tuhan kepada jemaat Laodikia demikian, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi ayat Wahyu 3 ayat 20 ini juga berbicara tentang hati. Jadi ketika Tuhan berkata aku berdiri di muka pintu, itu artinya Tuhan sedang berdiri di depan pintu hati kita. Katakan amin yang mengerti. Jadi Tuhan itu senantiasa berdiri di muka pintu, di depan pintu hati kita untuk mengetok. Ya. Dikatakan jika mereka mendengar suaraku dan membukakan pintu hati, Tuhan akan masuk mendapatkannya, ya. Tuhan akan masuk mendapatkannya dan dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada setiap saudara dan saya. Bahkan dia akan menjauhkan kita dari hati yang keras. Karena hari-hari ini banyak sekali hati yang keras, saudara. Ya, saudara bisa introspeksi. Saya nggak tahu di mana atau siapakah di dalam keluarga saudara yang punya hati yang keras. Ya, satu-satunya cara untuk menjauhkan dari hati yang keras adalah membuka hati, mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Amin saudara. Jadi membuka hati itu adalah untuk membangun hubungan kita yang lebih dekat dengan Allah, ya. Dan itu merupakan kerinduan setiap hati kita yang benar-benar sudah mengalami kelahiran baru. Amin saudara. Saya percaya di sini sudah mengalami kelahiran baru, ya. Semua kita sudah dibaptis dan kita lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita pasti punya kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah. Hanya kita yang sudah ditebus Kristus yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Amin. Bahkan Rasul Paulus saudara, yang bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuhan Yesus, itu masih merindukan hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 8, Filipi 3 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan demikian. Malahan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus Kristuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku, Rasul Paulus tadi mengatakan supaya aku memperoleh Kristus. Jadi semua yang sudah dicapai oleh Rasul Paulus, semua yang sudah dipunyai oleh Rasul Paulus pada waktu itu, ya, dia rela melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah dengan maksud supaya dia bisa lebih dekat lagi
kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya dia bisa mengenal lebih dekat lagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya maklum ya, kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita ini mungkin kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan sedekat yang kita inginkan. Dikarenakan apa saudara? Dikarenakan adanya keberadaan dosa atau sampah di dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang tidak mau didekati, tetapi karena ulah kita sendiri. Dosa atau sampah kita itu menjadi penghalang untuk sebuah persekutuan yang penuh dan utuh untuk masuk dalam hadirat Allah. Sekali lagi saya ulang, bahwa dosa atau sampah dalam tanda petik kita itu menjadi penghalang untuk sebuah persekutuan yang penuh dan utuh untuk masuk di dalam hadirat Allah. Tetapi pagi hari ini ada kabar yang luar biasa bagi saudara dan saya. Tidak peduli bagaimanapun kondisi rohani saudara dan saya saat ini, di dalam perjalanan mengiring Yesus Kristus kita, seperti yang dijanjikan Tuhan pagi hari ini, bahwa Dia akan memberikan hati dan roh yang baru di dalam batin kita, sehingga kita bisa mendekat dan lebih dekat lagi kepada Allah kita, Juru Selamat kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan ada 5 hal yang mendasar. Bagaimana cara kita membuka hati kita untuk memiliki hubungan, supaya hubungan kita itu lebih dekat kepada Allah kita. Amin saudara? Mau saudara mendengarkannya? Kita simak satu persatu ya. Hal pertama supaya kita lebih dekat kepada Allah adalah ketika saudara membuka hati saudara membuka hati kepada Tuhan. Biasakan diri kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya setiap hari. Amin. Jadi ketika kita membuka hati, kita minta ampun untuk segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita akui semua dosa-dosa yang kita lakukan. Jika dosa adalah penghalang dalam hubungan kita dengan Allah, maka saudara, pengakuan dosa kita itu akan menghilangkan penghalang itu. Katakan amin. Ya, di dalam Mazmur dikatakan jiwa yang hancur adalah korban sembelian bagi Allah. Jadi ketika kita mengaku dosa dengan jiwa yang hancur, itu merupakan korban sembelian bagi Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita buka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah ketemu ya? Kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara, ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Allah, firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, Dia Allah berjanji untuk mengampuni saudara dan saya karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Pengampunan inilah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah merenggang, yang telah menjauh itu. Kita harus ingat bahwa pengakuan itu lebih dari sekedar mengatakan, saya meminta ampun Tuhan atas dosa-dosa saya. Tidak hanya seperti itu saudara. Pengakuan adalah berarti penyesalan yang tulus dengan jiwa yang hancur. Sekali lagi, pengakuan kita itu adalah penyesalan yang kita lakukan dengan tulus, dengan jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mengakui bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap Allah yang kudus.
bahwa dosa kita itulah yang membuat Yesus Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Kita harus mengakui dosa kita itu. Di dalam Lukas pasal 18 tentang pemungut cukai, ya, pemungut cukai itu berseru demikian, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia katakan dengan sungguh-sungguh dengan jiwa yang hancur, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Itu adalah pengakuan yang murni, saudara, yang mengundang hadirat Allah hadir di dalam setiap saudara dan saya. Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat 17 juga mengatakan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Raja Daud juga merasakan ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia datang dengan pengakuan, dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah dan remuk. Dan ternyata Tuhan tidak memandang hina itu semua, saudara. Malah dia berkenan atas pengakuan kita itu. Amin. Jadi yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Itu yang harus kita lakukan ketika kita membuka hati. Yang kedua, ketika membuka hati, mari dengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Saudara pernah mendengar Allah berbicara? Ya, kita ketahui banyak orang mengejar pengalaman supranatural, ya, untuk bisa mendengar suara Allah. Tetapi pagi hari saya mau katakan kepada saudara bahwa kita bisa mendengar suara Allah pribadi lepas pribadi melalui firman Tuhan. Rasul Petrus mengatakan bahwa kita itu makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Di dalam 2 Timotius 3, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi inilah Allah berbicara melalui firman Tuhan. Alkitab adalah firman yang meneguhkan, yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi ketika kita membaca Alkitab, saudara dan saya sedang merenungkan Alkitab kita, artinya kita sedang mendengar Allah berbicara kepada saudara dan saya. Katakan amin. Melalui Alkitab yang diilhamkan Allah itu kita akan dibentuk, diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik, saudara. Jadi Allah senantiasa mendidik kita melalui firman Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara ingin bertumbuh lebih dekat lagi kepada Allah, maka kita juga harus membaca firman-Nya itu secara teratur, ya. Baca firman Tuhan secara teratur. Ketika kita membaca firman-Nya, artinya kita mendengarkan Allah berbicara melalui firman tersebut. Dan rohnya, roh yang kudus itu akan menjelaskan maksud dari firman tersebut kepada kita. Amin. Yang hal kedua, ketika kita membuka hati, kita dengar dengan sungguh-sungguh Allah berbicara melalui firman-Nya. Dan itu akan kita baca setiap hari supaya Allah berbicara setiap hari kepada saudara dan saya. Itulah adalah hal yang kedua ketika kita membuka hati. Hal ketiga adalah berbicara kepadanya melalui doa, ya. Jadi berdoa, ya.
Saudara, jika membaca Alkitab adalah mendengarkan Allah berbicara kepada kita, ya tadi membaca Alkitab itu mendengarkan Allah berbicara kepada kita, maka doa adalah kita itu berbicara kepada Allah. Doa itu kita berbicara kepada Allah. Doa adalah membuka pintu hati kita bagi Allah. Dan itu akan membuat kita menjadi mempercayainya. Amin. Saya yakin kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, pasti itu membuat kita itu sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Allah. Ya. Karena doa itu membuka pintu hati kita, membuat kita percaya kepada Tuhan. Injil seringkali mencatat peristiwa ketika Yesus menyingkir, menyepi dari keramaian untuk bersekutu dengan Bapaknya melalui berdoa, ya. Jadi ini adalah contoh bahwa Tuhan Yesus juga mementingkan berdoa ini saudara. Supaya dia bisa bersekutu dengan Bapaknya. Doa itu lebih dari sekedar cara untuk meminta hal-hal yang kita butuhkan. Atau inginkan kepada Allah. Doa adalah komunikasi kita langsung kepada Allah. Puji Tuhan kalau komunikasi itu bisa dua arah. Artinya kita bisa berdoa kepada Allah dan Tuhan bisa ngomong secara pribadi kepada kita. Itu dua arah saudara, itu puji Tuhan. Saudara bisa mempelajari teladan doa di dalam doa Bapa kami, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Di mana kalau kita baca doa Bapa kami itu 3 permohonan pertama dalam doa itu diarahkan kepada Allah, ya. Jadi 3 permohonan pertama itu diarahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Dikatakan dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, ya. Itu ada semua, itu ada bentuk pengagungan, ya, kita meninggikan Allah dan juga pengakuan bahwanya hanya Dia Allah yang berkuasa. Ada penyerahan diri bahwa kita ini lemah dan tidak berdaya, ya. Jadilah kehendakmu, artinya kita lemah tidak berdaya, hanya Tuhan yang berkuasa. Kemudian saudara, 3 permohonan terakhir barulah permintaan berkat bagi kita, saudara. Dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ya, baru 3 permohonan terakhir adalah permohonan berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali kehidupan doa kita adalah dengan membaca kitab Mazmur. Karena apa? Karena banyak doa di dalam kitab Mazmur yang berisi seruan sepenuh hati kepada Allah untuk berbagai macam hal, untuk apapun masalah saudara. Ya, kita bisa belajar dari kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur kita bisa melihat ungkapan kasih yang mendalam, ya, kasih yang mendalam dari Raja Daud, penyesalan, rasa syukur, permohonan dan penyembahan yang diperagakan dengan cara yang ilahi, ya. Kita bisa belajar dalam kitab Mazmur untuk kita mau dekat lagi kepada Allah. Jadi hal ketiga, supaya kita mau lebih dekat kepada Allah, buka hati, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Ya, jaga waktu-waktu doamu. Amin. Hal keempat, supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah adalah menemukan orang-orang percaya atau orang-orang seiman yang sungguh-sungguh, yang bersama dengan mereka kita dapat beribadah secara baik dan teratur, ya. Jadi kita harus membangun hubungan, kita harus mengkoneksikan diri dengan orang-orang seiman yang sungguh-sungguh
yang dewasa supaya kita bisa beribadah dengan secara baik dan teratur. Ini merupakan sebuah komponen yang penting dari pertumbuhan rohani kita. Ketika datang beribadah, saudara, kita jarang meluangkan waktu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau benar-benar memuji menyembah Dia. Benar atau benar? Ya, yang dipersiapkan malah persembahannya. Ya, dihitung-hitung dulu, dilempit-lempit, terus dimasukin kantong untuk dipersiapkan sebagai persembahan. Tetapi kita lupa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan sebaliknya, kita malah sering datang ke gereja dengan tujuan yang salah, saudara. Ya, hati-hati ini tujuan yang salah. Apa itu? Maaf, saudara. Mungkin kita datang ke gereja dengan tujuan yang bersifat untuk kepentingan pribadi. Ya, contohnya, nanti kalau saya ke gereja, apa yang bisa dapat dari gereja itu? Apa yang bisa saya dapat dari Pak Gembala? Apa yang bisa saya dapat dari diakonia gereja? Apakah di sana nanti saya mendapat jabatan? Itu sering terjadi juga, saudara. Ya, di dalam hati jemaat. Pagi hari ini saya mau luruskan, jangan sampai tujuan kita salah. Katakan amin. Ya. Kita sering lupa bahwa tujuan kita datang beribadah satu-satunya adalah untuk menyenangkan Dia, menyembah Tuhan yang Allah kita tinggikan, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Mazmur 95 ayat 1 sampai 2, kita akan baca bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya, katakan menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Jadi selain kita memuji, selain kita menyembah Dia dengan kekusukan, saudara, dikatakan kita harus juga memberikan nyanyian syukur dan bersorak-sorai dengan nyanyian mazmur, ya. Jadi jelas di dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa Allah mengundang kita, memerintahkan kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk menyembah dan bersorak-sorai bagi Dia. Bagaimana bisa kita sebagai umat-Nya gagal untuk menanggapinya dengan benar? Pagi hari ini kita belajar, saudara, bahwa ibadah kita harus diubahkan. Amin. Kita persiapkan hati, pikiran kita datang. Nanti kalau kita sudah ibadah offline, mari kita datang dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, bersorak-sorai bagi Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Kehadiran kita di gereja tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk datang, kita merasakan hadirat-Nya di dalam ibadah, kita menyembah Dia, tetapi juga memberikan kita kesempatan untuk bersekutu dengan umat-umat Allah lainnya, saudara-saudara seiman kita. Jadi selain datang untuk menyembah Dia, meninggikan Dia, menyenangkan hati Tuhan kita juga bisa berinteraksi, ya, dengan teman-teman saudara-saudara seiman kita, bersekutu bersama-sama. Kalau itu kita lakukan, saudara, kita pasti akan menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Amin. Katakan amin. Hal kelima, saudara. Hal terakhir, ya, tadi kan saya berjanji 5. Hal kelima, membuka hati, berbicara tentang kehidupan yang taat. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang membuka hati, artinya kita berbicara tentang kehidupan yang taat. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu di ruang atas, ya. Di dalam Yohanes 14
23. Yohanes 14 ayat 23. Kita baca 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, dikatakan ia akan menuruti firman-Ku. Di dalam Yakobus 4 ayat 7, 8, melalui ketaatan kita, yaitu dengan melawan iblis dan mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kita lihat Yakobus 4 ayat 7, 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Amin. Mendekatlah kepada Allah. Berusahalah membuka hati kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Paulus di surat Roma menyatakan satu ketaatan adalah persembahan yang hidup sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Roma 12 ayat 1, mari kita buka Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, kita tidak memperoleh keselamatan itu melalui ketaatan. Ingat ya, kita tidak memperoleh keselamatan itu karena ketaatan. Sebaliknya, ketaatan adalah cara kita untuk menunjukkan kasih dan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan anugerah keselamatan itu. Ya, jangan kebalik saudara. Jangan gara-gara kita memperoleh keselamatan itu, kita dapat keselamatan itu melalui ketaatan. Keselamatan itu adalah anugerah, saudara. Bukan didapat karena jerih payah kita untuk taat. Ya, tetapi ya ketaatan itu cara untuk menunjukkan kasih dan rasa syukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa melalui pengakuan dosa, pendalaman Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan setiap hari, kita berdoa, kita bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan, kita beribadah di gereja dengan baik dan teratur, dan ketaatan terhadap perintah Alkitab dan perintah Tuhan memungkinkan kita untuk membuka hati kita itu bisa lebih dekat kepada Allah. Amin. Ada sebuah nyanyian seperti ini saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Jadi pagi hari ini kalau kita rindu untuk menerima jamahan Tuhan, ya, mari kita sungguh-sungguh berserah penuh di dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan ambil seluruh hidup kita. Maka kita akan bisa menyembah Dia dengan benar. Amin saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Al-Kibur, mulai sekarang kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Marilah kita belajar membuka hati kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku
padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, Katakan. sebab kasih setiamu Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku memujimu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu yang luar biasa di setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, pemeliharaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu lewat ibadah online, saudara. Kita percaya bahwa pasti suatu waktu kita akan bertemu kembali di dalam ibadah offline. Amin, saudara. Memang rencana saya pertimbangkan setelah semua divaksin, kira-kira nanti setelah Lebaran kita mungkin bisa beribadah offline. Amin. Saya minta semua saudara dimanapun saudara berada, kita berdoa bersama supaya rencana Tuhan yang jadi, bukan kehendak dan rencana kita. Amin. Puji Tuhan. Dan saya sudah kangen dengan semua saudara ya. Sangat kangen dengan semua para diaken, diaken ya, terus aser, semua jemaat ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Amin. Ya, oke. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saudara. Saudara-saudara begitu berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kurira masika baralamas. Kurira baralamas, sika baralamas. Kira baralamas. Kurila maralamas. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu pelukan hadirat-Mu menjamah setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari Tuhan. Kami boleh mendekat kepadamu. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman yang hidup bagi kami. Firman yang akan menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu, jemaat-Mu. Yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, melindungi saudara, memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya yang percaya diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati, selamat pagi.